Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar beberapa waktu lalu berhasil menggerebek sebuah pabrik kosmetik ilegal di Jalan Toa Daeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pabrik kosmetik ilegal ini tidak memiliki izin usaha ataupun izin dari Kementerian Kesehatan. Namun secara mudah dan secara bebas memasarkan produknya dan menjual produknya melalui media sosial dan beromset hingga ratusan juta rupiah. Hingga saat ini pemilik pabrik tersebut belum ditemukan oleh pihak kepolisian. Lalu seperti apa perkembangan dari kasus ini? Ikuti penelusuran kami. Penelusuran kami awali dengan menuju ke TKP di sebuah rumah indekos di Jalan Toa Daeng 3 Makassar. Di rumah ini, polisi menangkap basah 2 orang karyawan yang tengah meracik kosmetik tanpa keahlian khusus. Saudara, saat ini kami sedang berada tepat di depan rumah yang kemudian dijadikan pabrik kosmetik ilegal oleh pelaku. Terlihat di sini di pintu dari rumah ini dipasangi oleh garis polisi dan ini bukan sebuah gudang ataupun pabrik seperti pada umumnya, tapi kalau kita melihat di sini ini adalah rumah kos yang kemudian ditinggali oleh beberapa penghuni dan salah satunya adalah pelaku ataupun juga karyawan yang bekerja di pabrik ilegal kosmetik ini. Kalau dilihat di sini berada di lantai dasar, bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Ruangannya tidak begitu luas, sama seperti rumah kos pada umumnya, dan di tempat inilah para pelaku kemudian meracik kosmetik secara ilegal tanpa memiliki izin usaha ataupun izin dari Kementerian Kesehatan. Dan saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT 05 Jalan Toa Daeng 3 Makassar. Kita akan tanya mengenai aktivitas ataupun juga apakah warga sekitar mengetahui aktivitas dari para pembuat kosmetik ilegal yang berada di Jalan Toa Daeng Makassar ini. Apakah ada informasi-informasi yang Ibu tahu mengenai penghuni yang tinggal di sini? Tidak pernah. Jadi tidak ada sama sekali sepengetahuan dari Ketua RT aktivitas dari warganya yang tinggal di rumah kos ini? Iya, sama sekali saya tidak pernah tahu ada yang kos di sini atau penghuni di sana. Tidak tahu. Yang setahu saya selama ini di sini tidak ada orang. Oh, jadi setahu Ibu sebagai Ketua RT di sini tidak pernah ada yang tinggal begitu. Tapi tahunya pas kapan, Bu? Waktu ada penangkapan itu kebetulan ada anggota kepolisian yang ke rumah yang menyampaikan ke saya, jadi saya sama-sama jalan ke sini. Itu saja. Jadi baru tahu pada saat penggerebekan? Baru saya tahu pada saat ada penangkapan, baru saya tahu bahwa ternyata di sini ada yang seperti ini. Para pembuat kosmetik ilegal ini, apakah di sini mereka yang punya tempat tinggal ini atau mereka hanya kontrak atau kos saja atau seperti apa? Iya, kontrak. Jadi kalau misalkan Ibu melintas di sini tidak pernah mencurigai ada kejanggalan begitu? Tidak juga, tidak pernah. Boleh dikata setiap hari juga saya lewat, tapi saya nggak pernah lihat apa-apa. Ataupun mungkin dari warga sekitar sini atau tetangga kosan dari para pelaku ini tidak ada yang mengetahui begitu? Tidak ada laporan? Iya, tidak pernah ada laporan. Selain di tempat indekos ini, pelaku rupanya menggunakan sebuah rumah kontrakan untuk menyimpan produk sebelum didistribusikan. Untuk menutupi jejak, pelaku kerap berpindah tempat. Saat penggerebekan, polisi menemukan ribuan botol kemasan kosmetik tanpa izin produksi, serta bahan-bahan pembuat kosmetik ilegal. 3 orang diamankan, yakni 2 karyawan dan adik dari pemilik usaha ini. Sementara 1 pelaku lainnya, yakni AA, masih dalam pengejaran polisi lantaran berada di Sulawesi Barat. Saya lantas mendatangi Mapol Restabes Makassar untuk mencari tahu lebih dalam terkait kasus ini. Saat penggerbekan, apa yang ditemukan di TKP, Pak? Apakah ada proses produksi atau seperti apa? Jadi pada saat
kami temukan itu lagi berlangsung proses produksi kosmetik-kosmetik yang tanpa dilengkapi izin edar maupun pemeriksaan dari Balai POM Makassar. Itu ada 2 orang yang lagi memproduksi dan barang-barang di TKP yang ditemukan sangat banyak. Apa saja itu Pak yang kemudian diproduksi dari industri rumahan ini? Oke. Barang yang ditemukan di TKP ada kurang lebih 15 jenis. Terdiri dari ribuan red jelly 7.000, pelembut rambut 2.500 biji whitening, 400 set untuk muka, masker muka, sabun batang sebanyak 740 buah, 50 buah bedak, 116 botol hair tonic, yang lainnya merupakan bahan-bahan baku untuk membuat tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui di bahan-bahan baku itu dicampur tanpa ada keahlian dari yang melakukan produksi tersebut. Jadi tidak ada keahlian, cuman dikasih instruksi saja oleh bosnya ini, pelaku utama, bahan ini campur dengan ini. Nah, itu dia. Makanya jadinya ada beberapa jenis itu hasil campuran aja. Jadi bahan baku itu jadi tidak ada takaran seperti itu, langsung saja dicampurkan. Tidak ada takaran maupun hasil pemeriksaan dari laboratorium bahwa itu memenuhi syarat kesehatan atau tidak. Berarti ada bahan-bahan berbahaya yang kemudian ditemukan sebagai bahan baku dari produk-produk kosmetik yang diedarkan, Pak? Iya. Jadi karena kosmetik itu termasuk salah satu sediaan farmasi, sebagaimana diamankan di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka seharusnya itu lewat uji laboratorium Balai POM sebelum diedarkan. Sudah ada informasi berapa lama kemudian industri rumahan kosmetik ilegal ini sudah dioperasikan, kemudian sudah menjual barang-barangnya ke berbagai daerah? Kalau hasil penelusuran penyelidikan dan penyidikan, produksi ini sudah cukup lama. Jadi sering berpindah-pindah tempat dan karyawan berganti-ganti keluar masuk. Kurang lebih berapa tahun, Pak? 6 bulan, 6 bulanan. Namun yang di tempat tersebut aktivitas kalau yang kami lihat dari media sosial pemasarannya itu sejak bulan Desember yang di situ. Oke. Cara pemasarannya, penjualannya, apakah ini langsung diberikan atau ditawarkan ke pasar-pasar tradisional ataukah melalui media sosial dan penjualannya kemana saja, Pak? Jadi kalau untuk penjualannya produk ini ada yang dipasarkan lewat media sosial, akun medsos maupun ada medsos yang untuk khusus berdagang itu, dan ada juga yang langsung didistribusikan ke pasar-pasar. Jadi yang pemesan order itu lewat pengusaha atau yang bosnya. Berbagai razia kerap dilakukan untuk meminimalisir peredaran kosmetik ilegal. Namun nyatanya kosmetik ilegal masih beredar di pasaran. Saya lantas menelusuri sebuah pasar di Makassar untuk mencari kebenaran kosmetik ilegal ini. Dan benar saja, saya dengan mudah menemukan toko yang menjual kosmetik secara bebas. Cukup dengan uang Rp10.000, saya dapat membeli krim pemutih wajah. Sebuah harga yang tidak umum ditemukan pada produk kecantikan. Penelusuran saya berlanjut dengan memeriksa kode produksi yang tertera dalam kemasan krim pemutih wajah di situs resmi milik Badan POM. Saudara, kami menemukan 3 produk kosmetik setelah kami tadi mengunjungi salah satu pasar tradisional di Kota Makassar, dan setelah kami melakukan pengecekan di website BPOM, ternyata ketiga produk kecantikan ini tidak terdaftar di website BPOM. Dan kita melihat di sini juga sejumlah krim pemutih juga masih banyak dijual di pasaran dan tidak memiliki nomor registrasi, bahkan tidak memiliki kode produksi ataupun juga tanggal kadaluarsa dari produk-produk kosmetik yang masih banyak dijual di pasaran. Kosmetik ilegal yang tidak jelas komposisinya dan belum teruji oleh BPOM tidak bisa dipastikan aman bagi kulit manusia. Karena bisa jadi bahan yang digunakan justru mengandung zat berbahaya.
Dampaknya dapat menimbulkan iritasi, alergi, dan yang paling parah menyebabkan kanker pada kulit. Bagi konsumen yang cerdas, kita harus teliti sebelum membeli. Pastikan produk kosmetik yang dibeli memiliki informasi yang jelas dari segi komposisi, tanggal kedaluarsa, kode produksi, serta tercatat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini adalah satu dari sekian banyak kosmetik ilegal yang dijual di pasaran. Tentunya ini merupakan PR yang besar bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk bisa dengan ketat mengawasi setiap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat ataupun meracik kosmetik tanpa melalui uji laboratorium dan melakukan secara ilegal. Winda Anggreni, Rama Pratama, Kompas TV, Makassar.